Halo geng, apa kabar semuanya? Thank you banget udah mau mampir lagi ke channel ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan lagi film Dolar Kuning ya gengs. Ya, yang pasti isi filmnya tentang permantaf-mantafan dan bercocok tanam. Film ini berjudul The 3D Invader. Dirilis pada tahun 2011, menceritakan di mana seorang wanita berasal dari tahun 2046 yang dikirim PBB ke tahun 2011 untuk mencari lelaki bergen sehat yang rela menggenjotnya sampai hamil di gengs. Karena di tahun 2046 bumi mengalami perubahan yang sangat besar. Alien dari planet Sakar menggunakan radiasi untuk menghancurkan kesuburan umat manusia. Oke geng, kita langsung mulai aja nih filmnya. Jangan lupa kalian buat subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya gengs. Oh iya, jangan lupa kalian siapin lotion, autan, atau apa aja pelicin untuk menyaksikan film ini. Siap? Hehehe. Di awal film, kita diperlihatkan pemandangan pantai yang sangat indah. Karena di sana kita melihat ada 4 orang cewek yang sangat cantik dan juga seksi. Mereka adalah Gianna, Ceci, Jana, dan juga Mia. Kecantikan mereka bisa membuat lelaki yang melihatnya menjadi gagal fokus. Dan dari kejauhan, ada yang sedang memantaunya. Lewat teleskop, ya sebut saja mereka Akeo, Badi, dan juga Aceng. Saat Akeo melihatnya, Aceng dan Badi pun berebut ingin melihatnya. Karena mereka juga merasa punya andil dalam patungan ceban pertama nih gengs untuk beli teleskop tersebut. Akeo pun mengelak mencari alasan karena dia sedang mencari sinar matahari supaya bisa digunakan saat malam hari dan bisa lebih sempurna. Akeo pun berhasil mengelabui mereka gengs. Saat sedang asik menggunakan teleskop, tiba-tiba si Pimen datang menggeplak si Akeo dan dia menanyakan ke si Akeo sedang melihat apa. Akeo pun menyuruh Vimen untuk melihatnya sendiri. Dan Vimen pun menjelaskan bahwa mereka adalah tetangga baru kita yang baru saja pindah untuk menyelesaikan skripsi. Tidak lama kemudian, Vimen pun langsung pergi menuju kampus. Di jalan Vimen bertemu dengan mereka dan bersapa dengan Gianna. Dan ternyata Gianna menyukai Vimen sejak dulu. Dia pun kegirangan karena sekarang mereka menjadi tetangga dekat. Mereka pun bergegas masuk untuk mandi karena badan serasa lengket habis dari pantai. Dan ketika mandi, di tempat lain trio cabul akan melancarkan aksinya nih gengs. Mereka mengerahkan siluman pengintip, yaitu helikopter yang dipasang kamera untuk mengintip para wanita nih gengs. Dan mereka pun berhasil mengintip para wanita itu nih gengs. Sayangnya Gianna mengetahuinya dan langsung menghancurkan siluman pengintip itu nih gengs. Akeo pun merasa sedih karena perjuangannya merasa sia-sia karena siluman pengintip pun sudah hancur sekarang gengs. Saat malam, trio cabul merencanakan sesuatu. Dia berpura-pura menjadi alien dari masa depan dan mempunyai misi menyelamatkan manusia asalkan wanita itu bisa bercocok tanam dengan mereka. Dan akhirnya si wanita itu mengetahui bahwa mereka itu tidak beres dan mengajak mereka masuk dan akhirnya mereka pun dipukul nih gengs. Di keesokan harinya, Pimen sedang ngobrol di kampus dengan Gianna. Namun tiba-tiba Saprol datang langsung menggoda Gianna. Pimen pun gak terima. Pimen langsung meremas buah zakar si Saprol dan akhirnya Saprol pun kabur. Dan ternyata Saprol tidak menyerah cuy. Dia langsung melempar Pimen menggunakan cairan kayak cat gitu deh. Dan akhirnya Gianna pun langsung mengajak Pimen bersih-bersih. Namun Gianna pun merasakan kesagneannya nih cuy. Gianna pun inisiatif nyamperin si Pimen dan mereka pun melasukan ngebreh di kamar mandi. Di tempat lain, Saprol pun dan geng keluar untuk mencari wanita malam. Karena udah sagne, mereka pun langsung menawar wanita malam tersebut. Tapi karena mahal,
Akhirnya Saprol tidak jadi menyewa wanita malam tersebut nih gengs. Saat Saprol dan geng sedang melakukan buang air kecil di ruko, tiba-tiba ada dua cahaya yang menyampiri mereka. Dan ternyata mereka adalah alien yang datang dari planet Sakar. Lalu tiba-tiba kedua alien itu langsung menyerang geng Saprol. Dia langsung menghajar dan mengambil pakaian-pakaian mereka nih gengs. Di tempat lain, trio cabul mulai berulah lagi nih gengs. Dan sekarang dia berencana menjadi hantu dan menakut-nakuti cewek-cewek tersebut. Awalnya mereka takut, tapi akhirnya trio cabul tetap aja gagal dan terkena jebakan nih gengs. Setelah itu tiba-tiba cahaya itu pun keluar lagi nih geng. Cuman sekarang keluarnya di kamar Pimen nih. Dan tiba-tiba yang datang itu alien yang sangat cantik. Pimen tuh terkejut karena di kamarnya ada wanita cantik tanpa sehelai benang pun. Dan ternyata dia namanya Future. Dia datang dari tahun 2046 dan ditugaskan PBB untuk mencari sperma manusia untuk reproduksi manusia di masa depan. Future pun langsung keluar kamar dan langsung dikenalkan kepada trio cabul. Dan setelah memperkenalkan diri, ternyata teman-teman Freeman juga tidak ada yang percaya bahwa Future datang dari tahun 2046. Setelah teman-temannya pergi, yang tersisa hanya Akel. Dan dia berencana menjadi sukarelawan. Dan setelah dicek, ternyata Akel tidak termasuk kriteria. Ya mungkin karena sperma Akel tidak sehat kali ya. Dan ketika Future ingin tidur dan ternyata Pimen mengajak dia ke atas rooftop, Pimen menjelaskan kalau kamarnya tidak boleh ada wanita. Seketika angin kencang datang dan membuka selimut Future. Dan akhirnya mereka pun saling bertatap-tatapan dan berpelukan. Tapi dari kejauhan, Jeanne melihat Pimen berpelukan dengan Future. Keesokan harinya, Jeanne menyuruh temannya untuk menginterogasi si Aceng dan menanyakan siapa wanita yang semalam ada di rooftop si Pimen. Awalnya Aceng menolak dan tidak menanggapi wanita itu, tapi tiba-tiba dia langsung memperlihatkan gunung kembarnya. Dan akhirnya wanita itu menggoda dengan cara mengkaraoke anunya si Aceng cuy. Akhirnya si Aceng mengungkap bahwa itu adalah alien, tapi wanita itu tidak percaya. Akhirnya dia terus menggoda si Aceng dan akhirnya Aceng ngomong bahwa itu adalah saudaranya dari Beijing. Dengan keadaan tanggung, Aceng ditinggalkan oleh wanita tersebut dan tiba-tiba cerot di muka dosen nih cuy. Saat Future datang ke kampus untuk mencari pria pilihannya, tiba-tiba Saprol and Gang menggoda si Future nih. Tapi tiba-tiba dia langsung dikerjain sama si Future nih gengs. Saat sampai kosan, Future terkaget melihat tikus dan akhirnya dia pingsan nih. Karena penasaran, si Saprol datang ke kosannya si Pimen dan tiba-tiba dia mau memperkosanya nih. Untung Pimen datang tepat waktu dan saat Future bangun, Saprol langsung disetrum. Di tempat lain, Gianna dan teman-temannya merencanakan sesuatu untuk mencari tahu siapa si Future itu. Dan akhirnya dia membawa makanan yang sudah dicampur dengan obat perangsang. Mereka pun mengadakan sebuah game dan ternyata si Future kalah. Akhirnya Future dibawa ke rumah wanita tersebut. Sebagai hukumannya, dia harus mencoba semua baju-baju yang ada di sana. Karena efek kue yang dimakan, akhirnya mereka merasakan kesagniannya tidak tertahankan. Sayangnya si Akel tidak beruntung cuy. Dia malah terjatuh dan pingsan. Jadi dia gak kebagian serabi lempit cewek-cewek cantik itu cuy. Karena merasa bosan, Future pun bergegas pulang ke rumah Pimen. Dan ketika pulang, dia melihat Pimen telah melakukan wik-wik dengan Gianne. Dan akhirnya Future pun pergi dari rumah nih cuy. Dan di tempat lain, Saprol and Gang pun didatengin lagi oleh dua alien tersebut nih cuy. Saat
Saat Saprol diinterogasi, Saprol pun diberi parasit oleh kedua alien tersebut, dan akhirnya tubuh Saprol menjadi setengah alien seperti mereka. Saat Saprol melaporkan ke si detektif botak, tiba-tiba kedua alien tersebut langsung datang lagi nih cuy mencari Saprol. Dan mereka menjelaskan bahwa mereka sedang mencari Future. Karena kejadian semalam, Pimen pun menjadi marah kepada Gianni dan teman-temannya karena Future sampai sekarang dia kabur dan belum pulang. Kedua alien pun datang ke rumah Pimen untuk mencari Future. Karena Future tidak ada, dan mereka pun berencana untuk memberi parasit kepada tubuh wanita-wanita cantik itu dengan cara bercocok tanam. Dan setelah itu mereka pun melakukan ngebrek. Pimen pun akhirnya bisa menukar Future di kampus. Setelah itu Pimen langsung mengungkapkan perasaannya kepada Future kalau dia sangat mencintainya dan siap memberikan sperma untuk dia. Sesampainya di rumah, Future dan Pimen kaget ternyata teman-temannya telah menjadi korban dua alien tersebut. Saat itu teman-temannya memberi pesan bahwa Future harus menemui alien tersebut di sebuah gudang. Sesampainya di gudang, si alien cewek langsung menyerang Pimen dan Buddy nih cuy. Dan ketika Future ingin menyelamatkan Gianni, ternyata itu adalah tipuan dan membuat Future menjadi pingsan. Saat si alien itu ingin membunuh si Pimen, ternyata si detektif botak langsung menembak kepala si alien cewek tersebut nih cuy. Ketika Future pingsan, si alien cowok mendekatinya dan berniat memperkaos si Future. Namun, si detektif botak dan teman-teman Pimen merencanakan sesuatu untuk menyerang menggunakan tabung gas nih cuy. Setelah dilepaskan, ternyata tabung gas tersebut meleset. Dan tabung gas kedua pun dilakukan, tapi detektif botak langsung menaikinya agar tepat sasaran. Future pun terbangun dan langsung menyerang si alien cowok itu dengan cara menusuk kepalanya cuy. Dan sesampainya di rumah, mereka pun melakukan ngebrek. Karena misinya selesai, akhirnya Future pun kembali ke masa depan. Thank you gengs.